Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang aku cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema keutamaan Islam, dan kali ini kita akan memasuki dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis masih di halaman 5. Silahkan dibuka yang punya bukunya di halaman 5. Baik, silahkan Mas Anjasyah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Quran surat Yunus ayat 104. Firman-Nya, katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 104. Barakallahu fiik. Ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah. Ini Allah lagi berbicara kepada siapa, Mas Anjas? Nabi Yunus. Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Yang saat itu dihadapi oleh Nabi SAW adalah orang-orang musyrik, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin Quraisy. Nah, dan juga orang-orang yang ada saat itu oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad SAW disuruh untuk manggil mereka, ya ayuhan nas, wahai para manusia, in kuntum fi syakkim min dini, seandainya kalian ragu dengan agamaku. Agama apa? Islam. Nah, jadi orang-orang musyrik itu mereka ragu dengan agama siapa? Nabi kita Muhammad SAW yang dibawa oleh beliau. Ya. Apalagi keraguan itu juga dipicu dari kecemburuan. Kenapa cemburu? Karena mereka merasa khawatir nanti kedudukan mereka itu akan berkurang dengan munculnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Semacam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Itu kan orang-orang yang punya kedudukan. Mereka orang-orang yang terpandang punya pengikut banyak. Ya. Sehingga begitu muncul siapa? Nabi kita Muhammad SAW, maka dan pengikutnya mulai tambah. Mereka jadi khawatir, waduh, ini ada saingan baru ini. Ya. Sebelumnya tidak ada. Walaupun aslinya Nabi kita kan orang baik sebenarnya. Tidak ada musuhnya. Dan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi itu nggak ada musuhnya. Karena beliau orangnya baik banget. Ya. Nah, orang baik ini, yang namanya orang baik itu potensi untuk diikuti banyak pengikut. Itu luar biasa, potensinya besar. Besar banget. Iya. Beda sama orang-orang yang lainnya. Yang Abu Jahal CS, walaupun dia orang terpandang tapi kan bukan orang yang baik gitu loh. Suka menyiksa dan seterusnya, sombong. Nah, Nabi Muhammad SAW kebalikannya. Sudah baik, tawadhu, murah senyum. Nah, ini bahaya ini kalau sampai pengikutnya tambah banyak. Jadi keraguan orang-orang musyrikin terhadap agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini juga semakin diperparah dengan kecemburuan mereka.
In kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ragu dengan agama yang aku bawa, maka aku tidak akan menyembah sesembahan kalian. Apa sesembahannya? Berhala. Nah, ini adalah penegasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu punya prinsip. Jadi kalian ragu, itu saya nggak bisa paksa. Itu urusan kalian ragu. Tapi aku enggak. Aku yakin dengan agamaku. Jadi kita harus yakin bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang paling sempurna. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama kita adalah agama yang paling sempurna, dan agama inilah dengan izin Allah yang akan mengantarkan kita ke surga. Saya tidak akan ragu dengan agama ini. Ya. Karena kita tidak ragu, maka kita nggak mau menyembah berhala. Sesembahannya kaum musyrikin kita nggak mau. Karena berhala kaum musyrikin itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Batu kok. Malah yang bikin Tuhan manusia sendiri kan lucu. Ya. Harusnya kan yang disembah itu yang bikin kita, bukan yang kita bikin. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla kan yang bikin kita. Kalau patung, bikinan kita. Masa kita menyembah bikinan kita? Oh, no, enggak. Ya. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin. Nah, namun a'budullaha alladzi yatawaffakum. Tapi yang aku sembah adalah siapa? Allah. Kenapa Allah yang kita sembah? Alladzi yatawaffakum. Yang bisa mewafatkan, mematikan kalian. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Itulah ajaran Islam. Ya, jadi ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang punya kuasa untuk menghidupkan kita, mematikan kita, memberi kita rezeki. Tidak seperti berhala dan patung-patung yang nggak bisa ngapa-ngapain. Masih ingatkan ceritanya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Apa? Namanya orang-orang musyrikin Quraisy itu kan bikin patung kan bahannya kan macam-macam. Ada yang batu dibikin patung, ada yang kayu dibikin patung, ada yang gandum dibikin patung. Nah, salah satunya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam bikin patung yang disembah tapi pakai bahan roti. Ya, pakai gandum kemudian diadon, bikin adon terus dibikin patung. Setelah disembah lama gitu, kehabisan makanan. Akhirnya apa? Akhirnya patungnya dimakan. Bayangkan Tuhan dimakan gimana coba? Ya. Itu sebelum Umar dapat hidayah. Akhirnya begitu Umar masuk Islam terus teringat apa? Masa lalunya itu ketawa. Kemudian, ya Allah, kok bisanya kita dulu seperti ini? Ya. Akhirnya dapat hidayah. Maka kita wajib bersyukur. Alhamdulillah kita dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Islam. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.